Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelompok 3. Saya adalah moderator untuk kelompok 3. Dan pada hari ini kita akan menjelaskan perusahaan kita, yaitu perusahaan telur ayam. Nama perusahaan kita sendiri ialah The Poultry. Next. Ini adalah nama-nama kelompok 3. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Seto. Baik, apa itu The Poultry? The Poultry adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan pangan berupa telur ayam yang berambisi untuk menjadi pionir agar perusahaan ayam petelur mempunyai standarisasi sehingga produk telur dalam negeri dapat terjaga kualitasnya. Lalu yang kedua, latar belakang perusahaan kami, belakangan ini kebutuhan masyarakat akan makanan semakin tinggi karena pandemi sehingga harga makanan pokok naik. Kenaikan ini disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari produsen karena diberlakukannya PPKM. Hal tersebut juga berimbas kepada sektor peternakan yang mengalami kekurangan pasokan termasuk telur ayam yang diminati karena harganya yang murah namun memberikan gizi yang cukup tinggi. Selanjutnya, analisis SWOT dari bisnis ayam petelur. Yang pertama, strength, yaitu salah satu kebutuhan utama. Kedua, weakness, banyak pesaing. Lalu yang ketiga, opportunities, dapat berkembang dengan cepat. Yang keempat, threat, yaitu tempat dan penyakit. Lalu selanjutnya, alasan dan manfaat. Yang pertama dari segi ekonomi, yaitu dapat menghasilkan keuntungan berlipat. Lalu yang kedua, menyediakan stok pangan bagi masyarakat. Yang ketiga, low maintenance, yang artinya tidak membutuhkan perlakuan khusus dalam menjaga berjalannya bisnis. Lalu yang keempat, membuka lapangan kerja baru. Lalu selanjutnya, strategic planning. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi produsen telur ayam yang mempunyai kualitas mutu internasional, yang mempunyai kredibilitas dan menjadi pionir teknologi baru dalam usaha telur ayam. Lalu yang selanjutnya, misi. Yang pertama, menaikkan kualitas telur dengan cara menggunakan pakan berupa biji-bijian terpilih dan pemberian vitamin secara rutin. Yang kedua, membangun hubungan yang baik dengan distributor maupun konsumen. Yang ketiga, berinovasi dalam teknologi dan perawatan ayam petelur menggunakan teknologi tepat guna dengan pembinaan berkelanjutan. Selanjutnya, corporate values, yaitu ada 4: trustworthy, inovatif, customer oriented, dan caring. Yang pertama, trustworthy, itu dapat dipercaya baik itu sebagai produsen atau konsumen, untuk konsumen atau partner perusahaan. Lalu yang kedua, ada inovatif, senantiasa meningkatkan kualitas untuk menciptakan integrasi terbaik. Yang ketiga, customer oriented, mementingkan kebutuhan dan kepuasan customer. Yang kelima, caring, yaitu peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, tactical planning akan dijelaskan oleh Hovifa. Baik, untuk tactical planning yang pertama yaitu specific goals with fixed deadline. Yang pertama, ekspansi bisnis 2 kali lipat dari ukuran awal dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, melebarkan network perusahaan dengan distributor atau reseller dalam jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, peningkatan pendapatan perusahaan sebesar 25% tiap tahunnya. Dan yang keempat, membuka cabang di tempat yang sulit dijangkau oleh perusahaan pusat dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya yaitu budget. Untuk modal awal meliputi pembelian tanah sebesar 500 juta, untuk pembangunan kandang sebesar 100 juta, untuk transportasi sebesar 110 juta, untuk pembelian ayam petelur sebesar 200 juta, dan untuk pembelian mesin alat pakan dan minum sebesar 50 juta, sehingga diperlukan modal awal sebesar 960 juta. Kemudian untuk biaya bulanan meliputi pakan sebesar 12 juta, gaji karyawan 7.500.000, konsumsi karyawan 1.800.000, biaya pemeliharaan mesin pakan ayam sebesar 500.000, untuk biaya listrik dan air sebesar 1.500.000, dan untuk biaya pengiriman yaitu 7.600.000, sehingga diperlukan biaya bulanan sebesar 30.900.000 rupiah. Dan total biaya keseluruhan yaitu 990.900.000 rupiah. Untuk resources, yang pertama, sumber daya manusia kita ambil dari warga sekitar dengan mempertimbangkan gaji dan kebutuhan di sana dan juga untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian sumber dana kita didapatkan dari penghasilan perusahaan dan juga tabungan milik bersama. Jika memang ada peluang tinggi, kita tidak segan untuk mencoba meminjam dari bank. Kemudian marketing. Yang pertama, kita berencana untuk menjual produksi telur kita kepada pasar tradisional di sekitar dan nantinya akan merambat ke warung sekitar dan juga restoran. Kemudian selain offline, kita juga menjual dari website dan online shop agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Selanjutnya yaitu operational planning. Yang pertama single use plan, yaitu melakukan rekrutmen, kolaborasi dengan influencer sebagai brand ambassador, dan juga promosi spesial saat pembukaan. Yang kedua yaitu ongoing plan yang pertama, target produksi dalam sehari minimal 5.000 butir telur ayam. Yang kedua, kebijakan perusahaan. Yang ketiga, aturan kerja. Dan yang keempat, standar prosedur. Untuk kebijakan perusahaan, yang pertama, peningkatan nilai dan pertumbuhan, serta daya saing perusahaan melalui pemantapan pemasaran yang berorientasi pada pasar utama, peningkatan produktivitas operasi dan efisiensi di segala bidang, serta pengembangan bisnis perusahaan. Yang kedua, melaksanakan komitmen untuk senantiasa menghasilkan produk yang berkualitas demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, pelaksanaan Good Corporate atau GCG dan manajemen risiko, serta pencegahan terjadinya kecurangan dalam operasional properti.
Yang keempat, pengembangan SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung pelaksanaan seluruh komitmen perusahaan. Yang terakhir yaitu melaksanakan komitmen untuk senantiasa menghasilkan produk yang berkualitas demi kepuasan pelanggan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Filza. Aturan kerja karyawan. Yang pertama, karyawan diwajibkan masuk bekerja pada hari-hari yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Kedua, perhitungan jam mulai kerja dihitung saat karyawan sudah berada pada lokasi pekerjaan. Yang ketiga, jam berakhir kerja dihitung saat karyawan sudah selesai bekerja dan masih pada lokasi pekerjaan. Yang keempat, waktu bekerja yang ditentukan setiap harinya adalah yaitu pukul 8 sampai 4 sore. Dan waktu istirahat akan diberikan satu kali yaitu pukul 12 sampai 13.00. Yang kelima, karyawan memakai pakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, gaji karyawan akan dibayarkan berdasarkan upah harian yang akan dikolektifkan pada akhir bulan. Untuk standar operasional prosedur, yang pertama, proses pengambilan telur akan dilakukan setiap hari, melakukan inspeksi minimal sebulan sekali dan memastikan proses sesuai dengan standar produksi. Yang ketiga, penanggung jawab harus memahami panduan penggunaan dan pemeliharaan dan peralatan. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan stok pakan dan mencatat pakan-pakan yang ada. Untuk chain of command, yang pertama ada direktur dan di bawahnya ada manajer operasional dan stafnya atau karyawan. Yang kedua ada manajer pemasaran dan karyawannya. Yang ketiga ada manajer keuangan dan yang terakhir ada manajer gudang dan distribusi beserta karyawannya. Tugas direktur yang pertama memberikan tugas pada manajer untuk menjalankan bisnis sesuai dengan rencana awal. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, mengawasi kinerja manajer divisi. Yang keempat, menyusun program kerja jangka panjang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, manajer operasional. Yang pertama, bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan pengendalian proses produksi. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap suplai harian perusahaan. Yang ketiga, melakukan koordinasi kerja harian. Yang keempat, mengawasi dan memeriksa jumlah produksi telur harian. Dan yang kelima, melaporkan hasil produksi per bulan pada direktur. Yang ketiga ada manajer pemasaran. Pertama, bertanggung jawab untuk menyusun, mengatur, dan menganalisis manajemen pemasaran, penjualan, dan promosi. Bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan. Yang ketiga, mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat, pada kondisi tertentu berhak menolak dan menerima permintaan dari konsumen. Dan yang terakhir, melaporkan hasil dan kondisi pemasaran pada direktur. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gazi. Oke, selanjutnya ada manajer keuangan. Berikut ada tugas dari manajer keuangan. Yang pertama, bertanggung jawab atas dana penghasilan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua, ada membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang ketiga, mengatur gaji karyawan bersama dengan direktur. Yang keempat, mengambil keputusan mengenai investasi. Yang kelima, merencanakan, mengatur, mengontrol analisis keuangan dan anggaran perusahaan. Yang keenam, melaporkan kondisi keuangan perusahaan kepada direktur. Selanjutnya ada manajer gudang dan distribusi. Tugasnya yang pertama merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan penyimpanan atau distribusi. Yang kedua, mengajukan permohonan pemasukan dan pengeluaran barang. Yang ketiga, membuat SOP terkait penyimpanan dan distribusi. Yang keempat, bertanggung jawab atas pengiriman produk suatu perusahaan. Yang kelima, melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja staf divisi. Yang keenam, melaporkan kondisi gudang dan distribusi kepada direktur. Selanjutnya ada karyawan. Yang pertama, tugasnya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah yang diberikan. Yang kedua, melaporkan hasil kerja harian kepada manajer divisi. Selanjutnya ada delegating. Yang pertama, rapat rutin digelar oleh perusahaan akan diwakili oleh manajer dan tiap divisi yang bersama dengan direktur. Rapat rutin antar perusahaan akan diwakilkan oleh manajer divisi berdasarkan keputusan direktur. Yang ketiga, pengajuan kerjasama antar perusahaan akan dilakukan oleh direktur beserta salah satu manajer divisi. Mutasi karyawan antar divisi apabila dirasa karyawan lebih mampu di divisi yang lain. Selanjutnya ada manajer divisi memilih karyawan yang mampu untuk dapat bekerja sama dengan divisi lain. Selanjutnya untuk centralized dan narrow span of control. Kami merupakan perusahaan baru yang masih butuh banyak keputusan cepat dan tepat untuk bisa mempertahankan bisnis. Pegawai yang kami miliki juga masih sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk kita menerapkan sistem wide span of control. Selanjutnya ada controlling. Yang pertama ada establish objective and standards. Objektif kita menjadi perusahaan prosedur telur ayam dengan kualitas mutu internasional dengan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Input standar kita 30.900.000 yang mana
keterangan itu dapat diterangkan dalam pengeluaran bulanan. Selanjutnya ada output standar, yaitu produksi. Produksi kita untuk output ini sebanyak 150.000 butir telur ayam per bulan, yang mana pendapatan kotor kita sebesar 167.656.000. Selanjutnya nomor 2, mengukur kinerja aktual. Kinerja perusahaan diukur dari jumlah pesanan dan review yang diberikan oleh pembeli. Kinerja karyawan dihitung berdasarkan kehadiran, ketepatan waktu, dan kecepatan dalam bekerja. Kualitas produk ditentukan dari tekstur, rasa, dan ukuran. Apabila kinerja karyawan di atas standar yang ditentukan, maka karyawan tersebut akan diberikan reward untuk memotivasi kinerjanya. Jika kinerja karyawan tersebut di bawah standar, karyawan tersebut akan diberikan konsekuensi yang sesuai. Selanjutnya nomor 3, ada bandingkan hasil dengan tujuan standar. Perbandingan antara hasil dan tujuan standar bisa dilihat dari jumlah minimal target produksi, kualitas produk, hasil penjualan, resiko kerusakan produk, dan keefektifan kinerja karyawan. Selanjutnya nomor 4, mengambil keputusan yang tepat. Apabila kinerja tidak tercapai, kami akan melakukan evaluasi yang akan disusun oleh rapat divisi. Rapat divisi ini bertujuan untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah. Apabila masalah tersebut disebabkan oleh kelalaian karyawan, maka karyawan akan mendapatkan teguran ataupun pelatihan intensif. Jika karyawan tidak ada peningkatan, maka karyawan tersebut akan diberikan sanksi atau pemutusan hak kerja. Apabila kinerja tercapai, maka kita akan menggunakan keuntungan untuk meningkatkan jumlah produksi dan kualitas produk, yang mana dapat membuat peluang bagi kita untuk memperluas jangkauan perusahaan. Apabila kita masih mempunyai keuntungan yang cukup, maka karyawan kita akan diberikan bonus. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Mewakili dari kelompok 3, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.